Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review produk terbaru dari Marina, yaitu Marina Expert White and Glow Face Cream Acne Clear Plus. Ini adalah pelembab wajah yang water based dari Marina yang diklaim sih tidak lengket dan mudah meresap ya. Dan ada sensasi coolingnya juga. Nah, ya aku excited banget nih buat review produk ini karena produk ini itu ditujukan khusus untuk pemilik kulit oily dan acne prone skin. Di sini dia mengandung niacinamide, fermented PFA, ada Azeclire, BHA Enmacurt, dan juga Cermito. Nah, ini cukup lengkap banget ya untuk ingredients-nya. Nah, buat kalian yang penasaran kira-kira nanti pembahasannya seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ingredients-nya, aku mau cek dulu untuk tekstur dari produk ini. Terlihat sih teksturnya itu lebih mirip ke gel lotion ya, seperti yang kalian lihat. Oh ini aku mau kasih tahu dulu, jadi aku tuh kelihatannya kayak kotor, tapi itu sebenarnya bukan kotor karena tanah, tapi itu karena kena tinta pulpen ya guys, jadi kesannya kayak kotor gitu. Oke, sekarang aku mau coba swatch untuk produknya. Seperti biasa aku akan swatch di bagian punggung tangan aku untuk tahu bagaimana tekstur dari produk ini. Sekilas tadi kita udah lihat teksturnya itu lebih ke gel lotion warna putih. Kira-kira ini nanti ada white cast-nya atau enggak ya? Soalnya aku agak gimana ya dibilangnya, bukannya nggak suka sama white cast, cuma agak pilih-pilih gitu. Kalau misalkan white cast-nya itu abu-abu banget, aku lebih pilih untuk nggak pakai. Nah ini dia untuk produknya udah aku swatch di punggung tangan aku. Sekilas sih kayaknya dia nggak white cast ya guys, tapi kita coba usap secara merata aja dulu kali ya. Ini meresapnya lumayan cepet sih, dan ternyata pas udah diratain semuanya dia nggak tinggalin white cast sama sekali. Wah ini berita bagus nih buat aku karena aku cukup suka sama tekstur produk yang seperti ini. Oke, sekarang kita bahas dari segi ingredients-nya ya. Di sini aku udah cek di websitenya COSDNA, dan pas aku lihat secara keseluruhan sih memang masih ada beberapa bahan yang komodogenik, tapi tenang aja karena komodogeniknya itu rating rendah. Nah, di sini bisa kita lihat bareng-bareng beberapa bahan-bahan utamanya yang ternyata cukup lengkap sih. Untuk ukuran face cream dengan harga nggak nyampe 20.000. Ini tuh aku belinya di range harga 16 ribuan, dan ini aku belinya di official store-nya Marina ya. Untuk official store-nya itu namanya Tempo kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja nanti di e-commerce. By the way, ini masih ada bahan komodogenik rating 5 ternyata, which is agak kontradiktif soalnya ini kan klaimnya tuh non komodogenik terus ditujukan untuk acne prone skin, tapi ternyata masih ada bahan komodogenik rating 5. Agak mirip kasusnya seperti produknya Citra yang green tea. Nah, di sini aku juga mau bahas untuk beberapa bahan utama yang menurut aku menarik. Di sini ada chamomile yang fungsinya itu sebagai skin shooting ya, dan juga untuk menghidrasi. Jadi dia tuh bisa bantu untuk ngurangin kemerahan gitu di kulit, apalagi acne prone skin biasanya kalau lagi keluar jerawat itu pasti kemerahan di sekitar jerawatnya. Ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit untuk bahan chamomile ini, tapi buat yang sensitif sama chamomile ya mending di skip aja, jangan dipakai. Oke, next ada niacinamide, salah satu bahan aktif sejuta umat karena di banyak skincare tuh pasti aku nemu ada bahan ini. Ini fungsinya sebagai brightening, terus dia bisa bantu untuk ngurangin garis-garis halus, fine line, dan wrinkles gitu. Kalau misalkan konteksnya buat kulit yang berjerawat, dia bisa bantu untuk mengontrol sebum. Jadi emang pas banget nih dipakai buat yang kulitnya cenderung berjerawat. Bahan ini juga bisa dipakai untuk semua jenis kulit, tapi ya lagi-lagi kalau kalian sensitif atau alergi sama niacinamide ya pasti nggak bisa pakai bahan ini. Next ada bahan favorit aku yaitu salicylic acid. Ini berfungsi sebagai eksfoliator, dan ini adalah eksfoliator yang cocok banget dipakai untuk kulit yang berminyak dan juga berjerawat. Nah, sayangnya penggunaan salicylic acid ini dalam jangka waktu panjang lama-lama bisa bikin kulit itu jadi kering. Dan ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, memang kalau pakai salicylic acid lama-lama jadi kering, padahal kulit aku itu cenderung yang berminyak. Nah, produk ini memang dikhususkan untuk kulit oily acne prone skin. Buat kalian yang memiliki tipe kulit selain itu,
mungkin bisa pakai, tapi harus hati-hati, takutnya malah jadi kering banget di kulit kalian, apalagi yang kulitnya cenderung kering ya. Jadi harus hati-hati penggunaannya. Instead of pakai salicylic acid, mending pakai AHA atau PAH yang lebih gentle. Selanjutnya ini ada kurkuma longa atau turmeric atau ekstrak temulawak. Aku agak terkejut sih, ternyata di sini ada kandungan turmericnya yang mana berfungsi sebagai antiinflamasi, antimikroba, sama ada antioksidannya juga. Kemudian next ada aloe vera. Di sini dia fungsinya sebagai skin shooting sama wound healing. Maksudnya itu dia bisa bantu proses penyembuhan luka akibat jerawat. Biasanya kan ada tuh jerawat yang udah matang, terus dia lecet, ada luka di situ. Nah, pakai aloe vera ini bisa bantu untuk proses penyembuhan lukanya. Yap, bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Tapi again, kalau kalian alergi sama aloe vera, ya mending dihindari aja ya produk yang ada kandungan aloe veranya. Lanjut, di sini ada capillary wormwood. Wormwood ini agak asing ya di telinga aku, dan pas aku cek ternyata bahan ini itu asalnya dari Cina. Nah, ini tuh biasa digunakan untuk antioksidan. Terus menurut beberapa penelitian sih ada kemungkinan fungsi sebagai antiinflamasi sama bisa bantu untuk melawan parasit ataupun mikroba gitu. Dan ini ditujukan untuk semua jenis kulit, tapi kembali lagi buat yang sensitif ya harus hati-hati penggunaan bahan ini. Kemudian ada Avena sativa, ini sejenis kayak keluarga padi-padian gitu ya. Ini tuh berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi juga, dan dia tuh paling bagus buat yang kulitnya kering. Pokoknya kulit-kulit yang ngekrek, yang kering, ngelupas nih bagus banget pakai ini. Make sense kenapa ada bahan ini, mungkin untuk menyeimbangkan si efek kering akibat penggunaan asam salisilat. Oke, selanjutnya ini ada fermented PFE. Ini agak susah nih nyebutnya ya, semoga aku bener nih ngomongnya. Jadi PFE ini adalah Pseudoalteromonas ferment extract. Nah, ternyata ini tuh bahannya dari bakteri yang asalnya dari laut itu, namanya Pseudoalteromonas, yang dia memiliki fungsi untuk melindungi kulit dengan menjaga kelembapan di kulit itu sendiri. Nah, ini tuh bisa ditujukan untuk semua jenis kulit, tapi again seperti yang aku udah bilang tadi, kalau misalkan kulit kalian itu termasuk yang sensitif banget atau alergi sama bahan ini, harus hati-hati ya dalam penggunaannya. Aku udah pakai produk ini kurang lebih 3 minggu dan aku ngerasa nggak ada efek yang aneh-aneh, cuma emang dia nggak bisa ngurangin komedo di hidung aku sih, mungkin karena dia ada kandungan bahan yang komedogenik rating 5 kali ya. Tapi overall ini bisa banget dipakai untuk sehari-hari sebagai pelembab. Oke guys, mungkin itu aja untuk review hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like dan subscribe biar aku jadi semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.